Boom. Oke, teman-teman. Selamat datang di channel Mr. Vlogger. Di sini tentunya. Oh ya, teman-teman. Hari ini kita ride ya, sore riding ke Sidoarjo. Ya, sebelumnya mohon maaf, udah lama nggak upload. Terus ini sebelumnya cuman upload tentang game, terus tentang ya kegabutan yang nggak jelas gitu. Hari ini kita bikin vlog di motor ya teman-teman ya. Kita bikin vlog di motor, kita bahas-bahas apapun lah. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah support sampai detik ini. Terima kasih, walaupun kemarin-kemarin kontennya cuman untuk seru-seruan, upload game gitu ya, cuman untuk seru-seruan aja sih, gabut gitu kan. Nah sekarang ini teman-teman lebih lebih agak bermanfaat dikit lah. Lebih semoga lebih bisa menghibur. Oke teman-teman, gimana ini PPKM di daerah kalian semua ya? Gimana ya, memang ini peraturan pemerintah memang seperti ini ya kan. Jadi ya membatasi mobilitas demi memutus rantai penularan COVID-19 teman-teman. Di sini pun, di Sidoarjo pun juga masih berjalan sih PPKM-nya. Masih ya udah jalan dari tanggal berapa ya, lupa, dari tanggal 3 ya kalau nggak salah. Rencananya kan dari tanggal 3 sampai tanggal 20 kan ya. Kalau salah mohon maaf teman-teman ya. Mungkin segitu, dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Ya semoga kita bisa lalui semua. Jangan putus asa ya teman-teman ya. Tetap semangat. Ya aku tahu kan memang ini berat, apalagi buat orang-orang yang memang mobilitasnya itu di luar gitu, kerjaannya juga di luar gitu kan, bukan BFA gitu, bukan work from home, kerja di rumah kayak kurir-kurir gitu, kayak Gojek, Grab dan lain sebagainya yang memang menuntut untuk kerjanya memang di jalan ya. Semoga tetap diberi kesehatan, tetap diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya, dan rezekinya semoga di masa pandemi ini lebih lancar. Hari ini kita ya teman-teman, hari ini kita keliling Sidoarjo aja teman-teman. Kita sore riding santai, ride ya, sekalian ya, daripada nggak ada konten kan ya, daripada kontennya gabut semua dari kemarin. Konten kurang jelas, tapi ya bersyukur sih masih bisa disupport sih. Ya dari teman-teman dekat, dari keluarga ya, alhamdulillah masih bisa jalan. Apalagi kan memang kayak konten game itu kan memang lagi rame-ramenya kan ya. Nah, hari ini kenapa nggak upload game lagi bang? Ya maaf teman-teman, ya maksudnya kan aku upload konten game itu kan iseng-iseng semua ya, gameplay gitu aku upload, gameplayku gitu aku upload sendiri ya. Seenggaknya kan sejatinya kan aku bukan pecinta gamers banget gitu loh ya. Dulu sih pernah punya angan-angan pengen bikin konten niche game kan, maksudnya tentang game gitu, entah itu tentang gameplay atau apa gitu kan. Cuman kan memang sebenarnya kalau bikin konten game itu kan agak
alat-alat yang dibutuhkan itu loh. Ya meskipun nggak harus mahal, tapi kan seenggaknya alat yang dibutuhkan itu budgetnya tuh ya lumayan dalam artian nggak terlalu mahal ada, cuman kan tetap aja ini sih lumayan gitu pengeluarannya. Cuman memang apa yang didapatkan lebih dari itu, karena kan konten game kan rame banget teman-teman gitu ya. Ini aku sekarang bikin kayak gini ya karena memang hobiku kan ya motoran gini, terus hobiku juga pengen mempelajari tentang otomotif gitu. Jadi ya aku bikin kontennya sekarang kayak gini aja teman-teman ya. Semoga kalian terhibur ya. Ya walaupun kontennya jalan-jalan seperti ini di atas motor gini kan, tapi kan ada aja kan yang dibahas gitu kan. Nah kalau kalian pengen punya ide mau bahas sesuatu apa, kalian komen aja teman-teman ya. Atau kalian punya challenge apa gitu barangkali mungkin ya komen aja ya di bawah teman-teman. Mengajukan pertanyaan apa juga nggak apa-apa, tanya aja. Kritik dan saran juga saya terima teman-teman, terima dengan baik, karena kan tanpa kritik dan saran juga nggak akan berkembang ya. Alhamdulillah masih ya sejauh ini masih inilah ada perkembangan gitu channelku teman-teman, berkat kalian semua. Sebenarnya keinginanku bikin vlog kayak gini tuh memang udah lama banget, cuman kan memang belum ada kesiapan gitu kan. Waktu juga kan, ini kan bikin konten kayak gini kan diharuskan kita untuk nyari space waktu buat keluar gini kan, buat keluar ke jalan gini. Jadi memang agak susah sih kalau bagiku ya, maksudnya buat aku sendiri itu bagi waktunya memang agak susah. Makanya dari dulu aku nggak mulai teman-teman. Nah baru hari ini kebetulan sebenarnya ya istirahat kerja ini teman-teman, minggu-minggu kerja ya gimana ya, kerjanya kan ini apa kayak bidang jasa gitu. Jadi liburnya itu bukan kayak pegawai negeri, bukan kayak PNS gitu. Liburnya kerjaanku itu shifting gitu, jadi nggak mesti Sabtu Minggu. Kadang ya ada Sabtu Minggu, tapi jarang banget, kecuali kalau request. Kadang liburnya kalau nggak Rabu, Selasa gitu. Kadang gitu sehari masuk, sehari libur terus masuk lagi. Kadang gitu kebalikannya, libur masuk, libur lagi. Ya gitu itu. Nah disyukuri, untung masih bisa bertahan teman-teman sampai sekarang. Karena nyari kerjaan di kondisi pandemi gini kan memang agak susah teman-teman. Ya selain kondisi menekan perusahaan, karena perusahaan kan lebih berat gitu loh kan, kayak penjualan juga nggak sebagus dulu gitu. Kecuali kalau bidang-bidang jasa ya kayak internet dan lain-lain. Kayak aku gini kan kerjanya di bidang jasa internet kan. Jadi kalau bidang jasa internet kemungkinan terdampaknya itu nggak 100% gitu teman-teman. Karena kan apa ya, kan kalau internet gitu kan ini kan semua orang kan, siapa sih yang nggak butuh internet gitu. Walaupun dari kerjaannya dia terus akhirnya disuruh WFH kan, akhirnya butuh internet kan teman-teman, butuh koneksi gitu kan. Apalagi orang-orang kantor gitu kan, pasti di rumah juga butuh koneksi buat connect ke database atau ke mana gitu kan. Oke teman-teman, hari ini kita ini ya lewat Kahuripan teman-teman ya, Kahuripan Nirwana. Ini perumahan Kahuripan Nirwana. Ada temen nyapa tuh. Nggak kenal pokoknya nyapa lah. Dia nyapa duluan sih. Nah, makanya itu enaknya itu kalau punya apa ya, maksudnya misal ya kalau kita ikut komunitas gitu, enaknya itu kalau di jalan gitu ketemu sesama pecinta motor gitu kan. Kayak punya aku kan motornya R15, kayak pecinta motor R15 gitu pasti saling sapa gitu. Jadi ngerasa di jalan itu nggak sendiri. Walaupun nggak punya goncengan ya. Maksudnya walaupun nggak ada goncengan,
Tapi kan di jalan kalau ketemu sering disapa gitu, sering disapa. Jadi kan nggak merasa sendiri. Mungkin buat teman-teman semua ada yang tanya, Bang, kenapa kok nggak ini malah nggak nerusin bikin tutorial game nggak? Kalau memang nggak bisa bikin konten game, kayak nggak punya PC, nggak punya maksudnya nggak punya gear buat bikin konten game yang mumpuni lah, kenapa nggak bikin ini aja, Bang, bikin tutorial gimana caranya, misal kalau main Free Fire gitu, gimana caranya untuk baca pergerakan musuh atau apa gitu ya. Apa ya, bukannya nggak ini sih teman-teman, bukannya nggak mau sih, tapi kayak kayak aku ngerasa ini ngerasa kurang mampu sih, soalnya aku juga nggak seberapa bisa main juga gitu. Jadi kayak rasanya tak kayak ini loh, kayak kayak beban gitu loh. Beban dalam arti gini, aku mau bikin konten tutorial bikin game, tapi aku tuh nggak seberapa jago main game, maksudnya nggak seberapa pintar dalam atur strategi dan lain-lain ya. Takutnya nanti basi gitu loh tutorialnya tuh, maksudnya nggak jelas gitu loh teman-teman. Makanya ya pikirku, aku berpikirnya sih seperti itu ya, makanya aku mending ini aja lah, bikin tema, bikin konten yang sekiranya aku tuh enjoy gitu bikinnya, terus nggak bingung, nggak terbebani gitu loh. Maksudnya kan kerjaan berdasarkan hobi itu kan enak, jadinya kan nggak kerasa kita bekerja, tapi kita tuh merasa kita tuh sedang menjalani hobi, dan hobinya itu nanti insya Allah kan bisa menghasilkan gitu loh, gitu kan. Makanya kalau kalian punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu berdasarkan hobi kalian sendiri, wah itu enak banget teman-teman. Kalian itu enjoy banget jalanin itu, jadi kalian tuh nggak ngerasa tertekan gitu. Misal kalian kan ada beberapa itu kan yang nggak seberapa suka sama ini, sama kayak kerjaan sales gitu kan ya. Tapi ada sebagian orang juga yang merasa suka banget dengan pekerjaan sales, bukan selain hasilnya itu berlipat-lipat kalau misal dia target terus penjualannya bagus, tapi dia tuh hobi memang jualan-jualan gitu. Jadi lebih lebih plus gitu loh. Jadi kita jalanin hobi kita di sebuah pekerjaan, dan itu bisa menghasilkan hasil yang sangat besar gitu, yang sangat memuaskan gitu. Jadi enak banget gitu loh, enjoy jalannya, nggak terbebani. Meskipun memang target pasti ada ya kalau sales itu ya, tapi kan kita nggak enjoy gitu loh. Jadi pasti kalau kita enjoy, kita hadapin kayak pressure yang berat atau gimana gitu, kita tetap tenang. Makanya itu. Tapi kadang ada yang nggak seberapa suka juga dengan dunia persalesan gitu, juga ada yang nggak suka, juga ada yang sebenarnya dia itu nggak suka bidang-bidang seperti itu kan, nggak suka bidang-bidang seperti itu, tapi dia terpaksa terjun ke situ karena memang rezekinya di situ. Nah biasanya itu awalnya dia nggak suka, tapi waktu dia jalanin dan dia itu dapat hasil yang di luar pemikirannya dia, akhirnya lama-kelamaan itu bakalan jadi hobi barunya, kan bisa gitu kan teman-teman. Jadi sebenarnya itu hal yang nggak dia suka, tapi akhirnya dia suka gitu. Jadi karena karena memang dia itu merasa nggak sia-sia gitu loh. Awalnya menjalaninya dengan terpaksa, akhirnya dapat sesuatu dari kerja kerasnya sendiri gitu. Ada juga yang memang dari awal memang bener-bener nggak mau memandang itu, nggak suka, bener-bener nggak suka dan nggak mau nyoba juga ada. Macam-macam sih teman-teman. Makanya itu paling enak banget itu kita itu kerja berdasarkan hobi kita gitu. Ya insya Allah ya, kayak aku gini ya sekarang ini
bikin konten vlog di motor gini, hitung-hitung berdasarkan hobi, dan ya semoga bisa menghasilkan juga gitu loh teman-teman. Nah gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, kita juga harus ini dapat persetujuan dari orang-orang sekitar. Maksudnya kan bisa kita belum berkeluarga, kita harus minimal dapat support dari orang tua gitu. Ya, ngomong ke orang tua kalau aku ini bikin gini dan hasilnya nanti kalau bagus, kalau konsisten dan lain-lain seperti ini. Nah orang tua mensupport. Nah enak banget tuh, kalian itu enjoy banget tuh jalaninya tuh. Nah kalau kalian punya keluarga sendiri, maksudnya punya istri, nah minimal kalian tuh minta restu istri kalian. Kalau istri kalian ngerti dunia yang mau kalian jalanin, wah lebih enak lagi. Nah kalian minta supportnya nggak susah-susah teman-teman, tinggal kalian jelasin aja, aku pengen bikin seperti ini. Nah istri kalian pasti support teman-teman. Kalaupun istri kalian nggak tahu dunia yang mau kalian jalanin, ya seenggaknya kalian jelasin, kalau aku konsisten menjalani ini, hasilnya bakalan seperti ini. Nah aku butuh supportnya. Nah pasti kalian pasti jalannya pasti enak gitu. Karena kan yang penting kan usaha kan nggak pernah mengkhianati hasil kan teman-teman. Apa yang kita usahakan pasti itulah yang kita hasilkan. Kalau kita usahanya keras, tekadnya keras, konsistennya keras, hasilnya pun juga besar. Ya maksudnya hasilnya pun pasti sepadan gitu teman-teman. Ya Tuhan pasti ngerti lah kalian tuh bekerja usaha keras kayak gimana gitu, pasti nanti bakalan dapat berkahnya teman-teman. Itu jadi kalian tuh ini asalkan ini ya yang kalian lakukan itu positif ya, maksudnya bukan mau jadi bandar apa gitu. Kamu minta izin tapi hasilnya besar, tapi kerjanya ini jadi bandar. Aduh gawat teman-teman. Ya ditutup teman-teman, PPKM. Ya inilah Sidoarjo teman-teman ya, PPKM ditutup teman-teman. Oh my god, ini bisa lagi ini kah? Astaga, kita ngelawan arus bentar teman-teman. Wih gila pak. Oh kita lewat sini teman-teman, lewat perumahan teman-teman. Nah lewat Pondok Mutiara. Ya kita harus patuh teman-teman. Sebenarnya sih mau ngelawan arus ke situ, cuman kok kayak apa ya, nggak enak gitu lah. Ya, mending nyantai-nyantai kan, kita kan nggak ini kan, maksudnya kan nggak terburu-buru banget gitu loh. Jadi bikin santai dulu, muter dulu aja, lumayan kan nambah durasi. Ya tapi aku juga harus balik teman-teman, kan karena juga waktu terbatas kan, karena nyempetin pas jam istirahat kan. Ya jadi harus bener-bener ini, bener-bener hati-hati sama waktu. Harus memperhatikan waktu. Kita nyabrang dulu teman-teman. Tapi ya agak gimana ya, itu di stop, tapi orang-orang muternya lewat sini, sama aja bisa ke sini dong. Aduh aku juga nggak tahu sih teman-teman. Ya nggak mau banyak omong lah.